Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primaria. Oke teman-teman, kita ada di Jogja, masih di kota yang istimewa bersama orang yang super istimewa. Siapa lagi kalau bukan siapa? Promosi Jogja. Oke, siapa yang nggak tahu dengan TPJ? Di kalangan laundry ini sangat terkenal. Hampir semua komunitas laundry, asosiasi, organisasi laundry ada dia semua. Sponsor di mana-mana. Tapi ternyata beliau punya laundry. Jadi bagaimana beliau ternyata masuk beberapa organisasi tentang laundry, ternyata memang beneran punya laundry. Oke, hari ini kita akan berbicara dan ngobrol-ngobrol dengan Mas Reza terkait bisnis laundrynya. Jadi lebih banyak mengulik laundry. Meskipun ini backgroundnya tentang TPJ ya. Silakan Mas, langsung perkenalan diri aja. Silakan. Hai, ketemu lagi dengan saya Reza, Tas Promosi Jogja. Andalan. Oke. Saya awalnya dari Tas Promosi Jogja itu punya laundry. Namanya Raja Laundry, daerah Brebes, Jawa Tengah tepatnya. Dari usaha laundry itulah kita mulai dari tahun 2010. Tahun 2010 sudah beranjak ke dunia tas laundry. 2012 kita sudah mulai. Terus resmi dinamakan Tas Promosi Jogja di bulan Mei tahun 2012. Jadi kita mulai dari laundry, setelah laundry pengembangan lari ke Tas Promosi Jogja untuk pembuatan tas laundry. Siap. Oke. Namanya belum disampaikan, Mas. Namanya, Mas? Namanya? Belum tadi. Hai, ketemu lagi dengan saya Reza, Tas Promosi Jogja. Sejarah berdirinya Tas Promosi Jogja, saya sendiri itu terinspirasi dari dulu zaman saya bekerja di salah satu sebuah bank BUMN. Itu saya sering ditugaskan keluar kota. Pastikan tidurnya menginap di hotel. Nah, di hotel bintang 4 itu kan pasti mewah. Nah, di mewah itu kita menemukan sebuah laundry bag dan itu selalu saya koleksi bawa pulang. Saya koleksi di rumah, tumpuk-tumpukan gitu. Terus ketika saya usaha laundry, kenapa ini packagingnya nggak digunakan sebagai packing di laundry sendiri? Laundry. Iya, dari situlah terinspirasi bahwa oh saya harus coba untuk membuat tas laundry sendiri. Searching di toko-toko bahan tekstil, ketemu bahannya. Oh ini bahannya mulai dari ketebalan sekian. Saya pilih pertama pakai yang tipis karena untuk menghemat biaya. Oke, dari biaya itu tipis cocok masuk. Belum ada logonya itu. Dicoba di laundry sendiri, cocok, pelanggan suka dan kita mencoba di-upload di salah satu komunitas saat itu tahun 2012 lah. Ada sebuah komunitas laundry, kita pamer di situ bahwa kita packingnya menggunakan standar hotel. Nah dari situ kan ada komentar nih, Mas itu belinya di mana, bahannya apa, caranya gimana. Nah dari situlah saya sharing, oh beli di toko tekstil aja sekian per meternya harganya. Dari situ ada yang pesan, Mas saya titip order dong, titip berapa. Saat itu masih picisan karena kan belum disablon. Setelah dipicis pesan 20, 10 itu dikirim. Nah, mereka suka, bagus sih Mas, saya pesan banyak, diskon nggak? Akhirnya saya coba beli 1 roll. Nah dari perjalanan itulah saya terinspirasi bahwa tas laundry ini kedepannya bakal bagus. Dari situlah mulai saya memfokuskan untuk memproduksi tas laundry. Mantap. Oke, jadi idenya sederhana karena sering keluar kota, sering traveling, lihat bahwa ini kok kayaknya menarik, akhirnya jadi standarisasi di laundry. Terutama sekarang kan kita di asosiasi laundry sendiri, itu memang saya mencanangkan laundry yang tergabung di asosiasi laundry terstandarisasi ramah lingkungan dan melek teknologi. Ramah lingkungan ini adalah salah satunya disupport oleh tas SponBond ya Mas? Yes. Tas SponBond. Nah ini salah satu pioner. Mungkin banyak teman-teman yang paham ya, ada dulu yang packaging itu gantinya plastik apa ya yang ramah lingkungan. Salah satunya kan kertas. Tapi kertas kita hitung-hitung juga mahal kosnya. Belum lagi nanti kalau parfumnya terlalu basah, kertasnya robek. Salah satunya ternyata, oh kita kepikiran SponBond. Oh keren. Akhirnya sekarang bisa dibilang ini sudah super brand lah TPJ ini. Apa aja tentang apa packaging untuk laundry, suspek apalagi. Ya itu ya TPJ. Gitu loh. Ada di sini. Iklan loh bro, iklan. Nah, menarik. 2012 saya belum kenal beliau ya. 2012 belum kenal. Terus memang asosiasi laundry baru ada itu 2015 akhir. 2015 awal itu kita masih membentuk di Facebook jadi komunitas. Tadi sudah bercerita tentang bagaimana beliau membuka bisnis laundry tas SponBond. SponBond ya Mas? Yes, SponBond. Nah, akhirnya ketemu racikan di mana harus tebalan berapa dan sebagainya. Berarti kan ini udah mulai kelihatan ada cuannya Mas, Betul. profitnya ya. Bagaimana membentuk timnya Mas?
Sehingga akhirnya, saya kayaknya akan fokus di sini ini. Ya. Kayaknya saya akan fokus di sini. Oke. Seperti itu. Silakan Mas. Jadi pada saat itu kan kita belum ada banyak karyawan ya. Ya. Jadi saya dari Superman. Jadi saya marketing sendiri di komunitas-komunitas. Setelah itu pulang dari acara komunitas itu kita bawa orderan. Saya beli bahan untuk kira-kira 100 pieces ini berapa meter bahan. Jadi saya beli roll-rollan. Saya cari tukang jahit. Dulu tukang jahitnya itu keliling. Jadi permak jeans itu. Kita panggil, Mas, produksi ini mau nggak? Oh iya, per pieces Mas hitungannya. Oke, pieces kita hitung, kita bayar setelah jadi. Dulu saya belum terpikir bahwa ini harus disablon untuk dijadikan brand. Berarti cuma sponsor aja? Iya, sponsor aja polosan. Karena saya belum menemukan ide bahwa ini harus disablon biar ada tulisannya masing-masing kan. Nah, mulai dari situlah saya mungkin itu sebuah inovasi ya, bahwa ini kalau di branding keren, nama laundry masing-masing. Nah, saya mulai tanya-tanya ke bagian sablon, ke tukang sablon, ini kalau bikin biayanya berapa? Dulu per piecesnya 5.000 karena kan nggak ada minimal order, 5.000 rupiah per pieces. Per pieces ukuran berapa? Ukuran A4. Oh, A4. Oke. Setelah itu sablonnya aja apa sudah sama sponbornya? Itu sablonnya aja. Sablonnya jadi spoonbonnya itu saat pertama kali saya launching harga 7.000 rupiah. Sablonnya 5.000 rupiah per pieces. Tapi minimal, tanpa minimal order. Setelah itu kita sudah tahu HPP-nya. Oh, saya di penjahit biayanya total sekitar 2.500 per pieces. Potong 500 rupiah per pieces, 3.000, bahan 4.000, jadi 7.000. 7.000 kita jual HPP tas, tapi polosan. Kan kita keuntungannya dari harga roll-rollan itu lebih murah daripada eceran. Nah, dari situ kita masih untung lah. Terus dijual ke tukang sablon 5.000, jadi totalnya 12.000 kita jual. Mas, ini 12.000 sudah sama logo tanpa minimal order. Order 10, 20, makin lama makin nambah. Ada yang 50 pieces, ada yang 100 pieces. Nah, mulai dari situ saya berpikir bahwa ini harus punya standar. Jadi kita nggak tahu bahwa tas laundry yang tipis ini mau diisi berapa. Benar. Lalu ada komplain, Mas, ada yang lebih tebal nggak? Terus saya ke toko tekstil lagi tanya, ada yang lebih tebal nggak? Ada, Mas, ini mulai dari 50 gram, 75 gram sama 100 gram. Saya mulai dari situ trial. Saya uji coba di laundry saya sendiri. Jadi saya kirimkan ke laundry saya sendiri. Kan selama ini pakai 50 gram. Dikirim ke laundry sendiri. Ya, terus mulai ngetes 75 gram itu kekuatannya berapa. Dari masukan ibu saya yang pengelola Raja Laundry. Ini maksimal 75 gram itu 10 kilo. 10 kilo. Oke, 10 ukuran kilo. Berapa? Ukurannya 50 kali 70 saat ini. Ya, gede panjang, model karung. Setelah itu kita sudah tahu standarisasi bahwa 75 gram itu maksimal kekuatan 10 kilo. Kita coba lagi di 100 gram. 100 gram itu kita coba sampai 20 kilo kuat. Lebih dari 20 kilo robek. Dari situ punya standar. Oh, jadi kalau kita mau memberikan ke pelanggan kapasitas 5 kilo, pakai yang 75 gram. Tapi untuk 10 kilo ke atas pakai yang 100 gram. Dari situ kita punya catatan bahwa ada standarisasinya sekian. Nah, mulai dari itu kita menetapkan harga HPP lagi. Ya, 50 gram harganya 12.000 sudah sama sablon. Yang 75 gram itu kita 18.000 kalau nggak salah dulu ya, belum sama sablon, sudah sama sablon. Yang 100 gram itu 22.000. Nah, dari situ mulai per laundry kita branding, mulai repeat order. Tapi perjalanannya waktu saya sempat merasakan apa yang dinamakan pesimis dalam suatu bisnis. Ini kalau orang sudah order tas laundry 100 pieces, ini bakal lama lagi repeat ordernya. Ternyata semua itu disangkal ketika 100 pieces ini saya kirim, ternyata ada yang pesen lagi, beda brand, ini kirim lagi, ada lagi, dan ketika yang ini sudah habis repeat order, bukan pelanggan baru tapi repeat order. Nah, akhirnya berjalannya waktu itu ya seperti itulah perjalanannya. Oke, tadi berbicara tentang bahwa cara promosinya di mana itu, seperti apa itu pas awal-awal. Oke. Saya sendiri saat itu sebagai marketing, sebagai CEO, sebagai tukang sablon, sebagai tukang potong dan lain-lain. Chief Everything Officer. Iya, CEO, Chief Everything Officer. Jadi saat itu saya mengetahui bahwa ini harus marketing yang profesional. Tapi saat itu kan belum ada namanya Kopdar, laundry dan lain-lain. Jadi kita masuknya saat itu di komunitas laundry Indonesia. Ya, komunitas laundry lah di Facebook saat itu. Facebook kita iklan, ya iklannya sederhana lah. Saya masih pakai baju kaos gini, foto ini, kasihan lah ya. Dari situ antusiasnya banyak, Mas, harganya berapa. Nah, masih mahal kan. Nah, jadi orangnya pesannya ya 50, 20 gitu ya, dikit-dikit lah karena orang baru. Tapi yang repeat order yang lama kayak Mas Ansori itu saya masih ingat banget, Mas Ansori Sophia Laundry itu, karena beliau yang merasakan suka dukanya tas promosi Jogja. Jadi saya sempat ditipu di tukang, kan kita pakai tukang permak ini suka dukanya dulu ya, ceritain. Jadi saya kan ada pakai
jasa permak jeans datang. Saya udah pede nih, titip 2 roll karena pesan dari Mas Ansori warna pink, saat itu masih ingat. Dibawalah rollnya itu pulang, dan kekeliruan saya itu saya nggak punya nomor kontak Si orang ini sama nggak tahu rumahnya. Tempatnya. Ditunggu 1 minggu nggak datang, 2 minggu nggak datang, 3 minggu nggak datang, sampai Mas Ansori marah-marah, ini nggak profesional banget ini Mas. Ya itu dari komunitas ya, jadi kita terkenal dari komunitas. Ya akhirnya 1 bulan saya inisiatif untuk mencari penjahit lagi dan ketemu, walaupun agak mahal tapi nggak apa-apa lah, yang penting ini kecewanya dibayarkan. Sudah selesai tapi dengan beda mode. Jadi Mas Ansori pikirannya untuk mode seperti ini, jadinya modelnya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting nyampe. Iya, yang penting nyampe, dan itu pengalaman berharga buat saya, dan saya sampai sekarang masih ingat Mas Ansori marah-marahnya gimana. Iya. Itu dukanya. Ketum ini. Ya, mantap. Nah, kita berbalik lagi ke yang awal tadi, bahwa pada waktu uji coba dari 50 gram, 75 gram, itu kan di Raja Laundry, Mas. Betul. Itu impact-nya terhadap Raja Laundry sendiri seperti apa saat itu? Alhamdulillah Raja Laundry sampai sekarang masih mendominasi pasarnya di Brebes. Alhamdulillah, karena sudah mulai banyak bermunculan laundry-laundry lain, tapi masih terkenal di Raja Laundry karena fasilitas itu, tas laundry. Jadi pelanggan kalau nggak dapat tas dari Raja Laundry itu masih kurang sreg, dikasih kresek, Mas saya minta tasnya dong. Karena tasnya yang buat saya, jadi salah aja kasih aja nggak apa-apa deh. Itu sebagai sebenarnya fasilitas. Kalau untuk marketingnya kita ada lagi lah caranya, bukan dengan itu. Tapi dari tas laundry itu otomatis sudah ada logonya kan, ada marketing. Oke, jadi selalu berkeliling ya itu logonya kemana-mana ya? Ya, tapi ada efek buruknya juga katanya ya dari pelanggan saya, Mas ketika pakai tas laundry itu saya paling malu ketika tas laundry saya berada di laundry lain, kompetitor itu kadang ada yang masih takut menggunakan tas laundry seperti itu. Padahal kan itu mungkin jauh, atau mungkin pas laundry ini tutup, jatuhnya ke sini. Raja Laundry tahun berapa Mas berdiri? 2010. 2010 ya? Iya. Berarti itu laundry dulu ya? Laundry pertama kali. Kenapa kok tiba-tiba buka laundry? Saya dulu sebagai customer service Bank BUMN di Brebes, saya tahu pasar. Sebut aja nggak apa-apa. Sebut aja nggak apa-apa. BRI. Ya siap. Banyak kok orang bank. Oh iya, nanti teman-teman ketemu saya. Sukses loh ini. Amin. Jadi sebagai customer service, saya kan berhubungan langsung dengan pelanggan, customer. Jadi dan saya tahu kegiatan teman-teman kantor saya sebagai account officer, sebagai customer service dan lain-lain lah pokoknya. Kesehariannya itu berangkat pagi, pulang sore sampai malam. Saya mikir ini nyucinya gimana ini mereka ini. Sebelum ada Raja Laundry saat itu ya. Ternyata ada laundry pionir pertama kali di Tegal, itu namanya Mr. Clean. Wih, Pak Zaki. Pak Zaki menginspirasi Raja Laundry. Pak Zaki. Bu Winda. Oke. Jadi terinspirasi dari situ. Iya. Brebes datangnya ke Tegal ya itu berarti. Iya. Tegal, jadi kan? Mr. Clean itu ada keliling, sales keliling, muter. Nah, jadi akhirnya menginspirasi Mas Teguh. Mas Teguh. Ayo Laundry terinspirasi dari sini. Oke, naik. Jadi salesnya motoris Mr. Clean itu keliling ke kos-kosan. Dan saya survei ke teman-teman, laundrynya di mana? Di Mr. Clean. Tapi kadang telat karena kan sales kan. Keliling terus ya. Betul. Kenapa saya nggak buka laundry? Terus saya menyampaikan ke ibu saya, Bu, gimana kalau buka laundry? Aduh, susah. Caranya gimana? Nggak tahu caranya. Nggak apa-apa, kita coba dulu. Datanglah ke toko elektronik, kita ngobrol-ngobrol ke tukang elektroniknya. Oh, ini yang standar laundry Mas, 1 kali sentuh udah kering 80%. Oke, kita beli. Saat itu belinya kredit, pakai Adira. Iya, tapi tulisannya logo ya. Setelah itu dibawa pulang, cicilnya bayarnya bulan depan. Jadi saat itu saya nggak bayar sama sekali, mesin sudah di rumah. Nah, saya promosi ke teman-teman, udah tiap sore kaos baju seragam ditinggal di locker. Nanti saya ambil hari Senin sudah di locker balik. Jadi teman-teman itu kalau kan rata-rata pendatang ya dari Semarang, dari Pekalongan untuk kerja di Bank BRI Brebes. Jumat sore itu mereka sudah ngomong ke saya, "Za, nanti dicuci ya laundry ya, Senin udah beres." Siap. Saya ambil. Jumat sore saya mau pulang, ambilin di locker, dikumpulin kresek. Jadi satu tuh, kita nggak tahu caranya laundry gimana masukin. Wah, taruh di ibu saya di laundry. Setelah ditaruh, ibu saya kan nggak tahu SOP saat itu. Dicuci bareng-bareng seragam. Dicuci bareng-bareng. Senin jadi saya taruh di locker.
tapi nggak tahu itu, pokoknya masukin. Nah pas briefing pagi jam 7:30 kan di kantor ada briefing tuh. Ketika briefing ada apa di pintu itu gini. Oh iya, saya keluar, bajuku yang mana? Kok kayak gini beda. Saya baru inget, waduh iya. Campur. Itu saya ingat masih ada pelunasan haji. Jadi di depan sudah banyak banget itu pelanggan apa? Nasabah. Orang mau pelunasan haji nasabah. Setelah udah dikasih, teman-teman yang baru datang telat kan, saya langsung dipanggil di telepon kantor. Oh belakang dulu, pakaianku ketuker. Saya ke belakang, waduh ini yang mana? Wah itu rame, itu stres saya. Gini aja telepon ke ibu saya, teman-teman, wah ada yang hubungi. Besok paginya saya masih ingat dipanggil Pak pimpinan kepala cabang untuk ngobrolin, ini kenapa ini kok bisa kayak gini? Pak saya baru buka laundry dan saya nggak tahu SOP-nya dan terjadi seperti ini. Oh ya nggak apa-apa, kamu usaha. Nah dari situlah mulai tahu bahwa SOP-nya harus satu mesin satu orang. Dari situlah kita mulai belajar SOP laundry. Terus laundry yang langsung rame itu ada sisi buruknya karena kita belum mempersiapkan itu kan. Dari situlah. Oke, tapi laundry masih ada ya Mas? Sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Dan masih stabil. Wah, stabil. Omset berapa Mas? Ya. ampun. Banyak kiloan apa satuan Mas berarti kalau di kalau di Raja Laundry yang satuan biasanya anggota DPR, Bupati Brebes dan dinas-dinas yang seragam-seragam penting. Keren loh. Tapi belum banyak banget, masih banyak kiloan dan per kilonya itu kita 9.000 per kilo. Untuk reguler. One day service kita 10.000 per kilo. Di Brebes. Ya, karena rumah sendiri jadi kita nggak berpikir untuk biaya kontrak, tapi tetap ada sebenarnya. Ada anggaran untuk kontrak, untuk piknik karyawan, untuk bonus dan lain-lain. Berapa karyawan? Bagian setrika ada 6 orang, bagian cuci ada 2 orang, bagian CS ada 3 orang, bagian delivery service 1. 5 sama 6. 11 orang. 11 orang. Seperti itu ya. Mesinnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 apa? Stack. Stack. Yep. Washer dryer. Washer dryer. Wih, 12 stack. Tinggal hitung aja 12 stack berarti. Kena deh. 12 stack, pegawai ada 11. Kapasitas produksinya kita sudah bisa. Besok sudah ada laundry sebelah. Enggak. Kalau ini brandingnya udah kuat berarti. Kalau sudah sampai bupati, DPR, ya untuk mengejar itu ya memang butuh harus effortnya memang butuh effort ya. Butuh effort yang lebih lah untuk itu. Tapi keren. Kita belum pernah loh meliput yang Raja ini, nggak pernah cerita. Jangan. jangan. Impactnya luar biasa ya dari si tas Ponbon aja. Itu juga menginspirasi teman-teman yang lain. Bahkan mungkin banyak yang bikin kayak gini tapi nggak fokus kali ya. Betul. Ada yang pengen nyoba ya untuk bikin seperti ini. Tapi luar biasa loh dengan cuman berbekal ikut acara tapi memang impactnya cepet ya Mas. Cepet banget. Komunitas, organisasi, himpunan, ikatan laundry seluruh Indonesia ya. Ingat Mas, ada berapa banyak Mas? Saya hitung sertifikat dulu ya. Iya. Ada semua lengkap. Mulai dari Ikatan Laundry Indonesia, Asosiasi Laundry Indonesia, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, Paguyuban Laundry Indonesia, Asosiasi Pengusaha dan Pekerja Jasa Binatu Indonesia (APJABI). Itu dan lain-lain. Itu baru utamanya ya. Asosiasi Laundry Indonesia ada berapa DPD, Ikatan Laundry ada berapa DPD gitu. Belum lagi komunitas-komunitas. Betul. Banyak sekali. Sekarang ada berapa ini Mas? Kalau tahu laundry ada berapa banyak Mas yang sudah kesini untuk dicetakkan oleh TPJ? Wah ini mulai nyerempet ini. Oh enggak. Kita ada mungkin database ada 1.000 laundry se-Indonesia. Dan ada satu pelanggan kita dari Malaysia yaitu Mistis Zarina. Wih Zarina. Drop and Wash. Zarina. KL punya. Halo Zarina, selamat datang di Jakarta. Dia mau buka di Jakarta. Oke, keren ya. Udah mancanegara teman-teman. Dari Jogja untuk dunia. Amin. Keren. Satu orang penjahit bisa menghasilkan berapa banyak Mas? Satu orang penjahit per hari 110. 110. Dan rata-rata pasti ada 110 ya untuk dijahit itu. Kalau sekarang alhamdulillah lebih. Lebih ya? Yes. Berarti sekarang ada berapa penjahit? Sekarang ada 16 total. 16 itu sama sub ya. Jadi masing-masing penjahit punya bawahan lagi. Jadi untuk perbantukan usaha yang penjahit utama. Tapi penjahit utamanya dikasih orderan berapa itu? 110 juga? Apa beda-beda. Mereka menyesuaikan kebutuhannya biasanya. Saya cuma ada 2 yang subnya. Jadi saya bawa secukupnya. Rata-rata pokoknya harus habis. Dikasih berapa berarti rata-rata?
untuk satu penjahit utama itu? Satu penjahit utama ya 200 sampai 300. 200 sampai 300. Oke, 200 kali 16 berarti 3.200. Ya, kan, 3.200 per hari. Wow, amazing. Keren loh. 16 itu baru penjahit teman-teman. Yep. Belum lagi tim yang di sini. Yang nyablon berapa? Yang nyablon berapa? Nyablon ada 3. Ada 3 orang. Yang nyablon ada 3 orang. Terus kayak admin, terus yang packing dan sebagainya ada berapa? Berarti Ada total 5 berapa orang. TPJ? Timnya staff 5 khusus tambah 16, berarti 21 ya. 21 orang. TPJ menghidupi 21 orang. Sama dihitung nggak? Istri dihitung nggak? Enggak. Nggak dihitung. Mereka nggak gajian, bagi hasil. Bagi hasil. Dapat dividen. Oke, jadi sistem apa yang mulai dikembangkan dari yang awal hingga sekarang? Itu menurut Mas Reza sendiri perubahan apa aja yang dari Untuk perubahan kita dalam teknis ya. Teknis kita banyak sih, mulai dari apa ya, uang kas. Jadi kita menyisihkan, ada ini yang saya belajar di pengalaman bahwa menyisihkan sedikit ya untuk uang kas simpan pinjam. Jadi kayak ada koperasi di ya hampir ada koperasi, tapi itu 0%. Jadi harus nambah, tapi nggak boleh berkurang. Silakan mau pinjam terserah berapa aja di sini. Ada nanti koordinatornya. Bu pinjam 1 juta, balik pas gajian gitu. Kan kita tiap bulan ya tagihannya, jadi aman. Dicicil bisa? Bisa dicicil. Bisa. Oke. Itu untuk dari sisi keuangan. Untuk sisi yang lain ya kita mulai pelan-pelan step by step menggunakan ya sistem yang lebih tertata lah, mulai dari administrasi pembukuan, terus orderan mulai dirapikan. Kalau dulu kan tidak berurutan ya, bahwa yang masuk ini, yang masuk ini. Kalau sekarang sudah rapi. Setiap pelanggan yang sudah dikonfirmasi fix langsung masuk ke antrian, fix antrian. Kalau yang masih baru tanya-tanya belum dimasukkan ke antrian. Mulai dari situlah step by step. Keren. Kita juga merasakan bahwa di tim Apik Manajemen di internal kita pun Pak Taufik sebagai project manager untuk ngurusin project-project kita itu kasih apresiasi. Makanya beliau pada waktu ke Jogja bikin ikut saya ke TPJ. Itu keren banget Mas. Kita nggak usah ngatur ini ngatur itu, udah mereka paham sendiri. Jadi kita misalnya ada 16 list atau 20 daftar, udah langsung diurutkan. Per 4 hari udah dikirim. Wih, keren. Per 2 hari kalau nggak salah. Udah dikirim. Keren. Tapi untuk estimasi produksi kita ada di 5 sampai 7 hari setelah desain fix. Jadi estimasi kotor. Kalau ternyata 3 hari sudah selesai tetap kita kirim, ya itu kadang sebagai apa ya, surprise untuk pelanggan kita. Katanya 7 hari jadi ini 3 hari udah sampai rumah gitu. Itu sebagai surprise. Keren. Makanya worth it banget teman-teman, dari segi harga sangat affordable. Di sisi yang lain ini yaitu tadi yang beliau sampaikan, karena dasarnya customer service, jadi beliau mengasih service yang lebih, melebihi ekspektasi. Keren. Banyak saya nanjungnya ini kayak lumayan ini. Ini pecicilan banget nih. Nah, kayak saya lihat Mas Reza itu ya intinya dia sering paling bikin status yang unik-unik, ternyata itu bagian dari promosi, marketing untuk menarik engagement pelanggan. Jadi ini orang kok songong banget sih ini. Nah, dari situlah ketika ketemu saya secara pribadi, ternyata tidak ternyata lebih songong. Tidak sesuai yang diidam-idamkan itu. Iya sih. Reza Radian ini artis nih. Beliau sendiri memang suka dibully teman-teman. Wah, ini langsung YouTube ini. Apalagi sekarang beliau memang terkenal dengan TPJ Finance. Kalau pengen dapet pendanaan tanpa ada cicilan. Ada sponsor di sini, pengajuan di sini. TPJ Finance. Ada yang nanggepin serius sampai minjem ya, bener? Iya, sampai minjem. Enggak, belum sampai minjem, cuma pengajuan aja. Pengajuan. Perjalanan luar biasa. Nah, target ke depan mau seperti apa Mas? Ini dari TPJ sendiri Mas. Saya mulai menargetkan bahwa kita akan membuat pabrikasi tersentralisir untuk yang utama, tapi yang ibu-ibu yang penjahit masih tetap ada yang model koordinator, tapi kita yang utama tetap ada harus untuk distribusi ya, memangkas di jalur distribusi. Jadi pesan nggak usah harus ke Jogja, tapi cukup di kota masing-masing. Jadi misalnya di Padang kita ada perwakilan, di Palembang ada perwakilan, harapannya seperti itu. Hanya tersentralisir di Jogja. Itu cita-cita untuk ke depan. Kenapa nggak dieksekusi dari sekarang? Boleh dari sekarang. Apakah kapasitas produksinya? Ya, kapasitas produksi dan kita step by step ya, pelan tapi pasti. Tapi cepat tapi pasti itu lebih baik. Takut saya langsung.
Oke, keren ya teman-teman bagaimana perjalanan beliau. Jadi yang nonton pun pasti banyak yang sudah pakai TPJ, produknya TPJ. Kalau belum nonton, belum pernah pakai, silahkan dicoba. Jadi kita emang sebagai pebisnis kita juga harus menghitung bukan sekedar efisiensi. Terkait tadi, memang ini branding. Jadi untuk meningkatkan branding yang pertama, terus yang kedua adalah kita juga harus menghitung kalau dari kami di manajemen, Apik Manajemen memang yang kita fokuskan lebih ke efektivitas. Jadi efektivitas sama branding ini penting. Dan selanjutnya itu adalah efisiensi. Apakah efisien atau tidak? Kalau kita pesen lebih banyak lagi pasti lebih efisien ya Mas. Pasti. Jauhnya lebih murah. Iya. Apalagi kalau luar kota itu kan Biaya biasanya kirim. jauh ya ongkirnya dan kirim. sebagainya. Biaya kirim yang memang Iya. jadi pengaruh di sana. Jadi itu yang memang harus dihitung benar-benar oleh para pebisnis. Apakah ini cocok untuk bisnis kita masuk dalam HPP atau tidak dan sebagainya. Keren Mas, sharingnya Mas. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup Mas? Yang lain yang belum ada yang disampaikan misalnya. Oh iya, sebelum yang lainnya kita mau nanya ini papannya coba. Iya. Papan tulisnya itu antriannya ada Antrian. seratusan. Jadi per klien. bulan mungkin bisa tembus ke 100 orderan. Jadi 100 database, 100 pelanggan. 100 pelanggan. Tiap pelanggan itu ribuan. Ratusan teman-teman. Tiap pelanggan kalau kita baca sekilas itu ratusan saya lihat. Tinggal ngitung aja seberapa besar. Tapi memang impact-nya bagusnya beliau adalah lebih mengandalkan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Betul. Itu yang luar biasa. Jadi bagaimana berbisnis memberikan kebermanfaatan ya Mas. Yes, betul. Oke. Di sisi yang lain ternyata Mas Reza ini juga punya bisnis laundry bareng teman-teman asosiasi Ya. laundry juga. Betul. Itu juga. Ada berapa laundry Mas? Kita berawal dari Mat Laundry untuk namanya dulu Take Over Laundry. Jadi Take Over Laundry itu zaman pandemi banyak kampus meliburkan mahasiswanya dan terdampak ke laundry-laundry yang kecil-kecil di kawasan kampus. Nah, dari situlah banyak yang dijual, akhirnya kita beli, ada beli aset, ada beli sekalian bisnisnya, macam-macam. Dari situ kita mempunyai 4 laundry langsung. Take over 4 laundry dengan nominal 80 juta lah. Itu kita pertimbangan beli laundry 1 dengan nominal 80 juta atau 80 juta beli 4. Nah, beli 4 kita kelola bareng bersama teman-teman Asosiasi Laundry Indonesia DPD Jogja. Nah, itu kita kelola baik-baik dan setelah berkembang bagus jual satu persatu. Dan sampai sekarang kita punya stok laundry 3 laundry. Mau dijual? Kalau memang ada yang menawar Cocok? tinggi, cocok, lepas. Ya, jual beli laundry Jual beli dia. laundry. Terima kasih banyak bagi seluruh pelanggan Tas Promosi Jogja yang sudah mempercayakan pembuatan tas laundrynya di kami. Terima kasih banyak atas kepercayaannya dan terutama untuk dari Mas Apik sebagai apa? Terima kasih banyak buat semua pelanggan laundry Tas Promosi Jogja yang sudah mempercayakan pembuatan tas laundrynya di kami. Dan terima kasih banyak juga untuk seluruh organisasi, asosiasi, himpunan, ikatan, laundry seluruh Indonesia yang sudah mempercayakan Tas Promosi Jogja sebagai mitra dan sponsor di semua kegiatan Kopdar dan lain-lain. Terima kasih banyak. Semoga kita semua bisa bekerja sama bersama dan dan bingung, saya bingung. Dan ternyata dengan Bapak Ibu yang sering Aku lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi saya nambahin dari Mas Reza tadi bahwa dengan teman-teman banyak yang order di sini, jadi teman-teman juga berkontribusi untuk membuka lapangan kerja dan memberikan penghasilan yang lebih banyak lagi, lebih banyak orang lagi yang mendapatkan manfaat dari orderan Bapak Ibu semua di Tas Promosi Jogja. Gitu ya, Mas? Wih, betul. Lumayan saya dapat ini. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Terima kasih Mas Terima kasih banyak. Reza bersama TPJ Tas Promosi Jogja. Saya juga mewakili teman-teman di Asosiasi Laundry Indonesia. Terima kasih banyak atas supportnya di kegiatan kami, asli seluruh Indonesia ya. Dari Aceh hingga Papua, Mas Reza dan TPJ nggak pernah absen. Luar biasa. Dari generasi saya periode pertama hingga periode kedua dan mau berakhir ini luar biasa juga. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman TPJ yang luar biasa di Jogja. Saya juga terima kasih atas waktunya. Selama di Jogja diajak jalan-jalan. Dan jangan lupa kalau ke Jogja hubungi beliau. Mampir. Entertainnya luar biasa. Main aja ke Itu sini. dapat. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat Apik Laundry dan Apik Manajemen. Jangan lupa subscribe. Yes, keren.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan dapat inspirasi dari video yang kita share hari ini bersama Mas Reza. Kayaknya susah banget mencari beliau dan mau ngobrol dengan kita adalah luar biasa. Oke, terima kasih dari saya. Apik Primadia undur diri. Dengan Reza Radian, Tas Promosi Jogja. Sampai jumpa. Baik.